Aku nggak mau melakukannya lagi, aku nggak mau. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauhi, sengaja menghindar. Menganggap aku nggak pantas berteman dengan mereka. Aku dianggap berbeda, tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang aku pakai nggak sebagus penggemar Blackpink di sana. Awalnya aku menanggapinya acuh tak acuh, tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza, semua menjauhi, tiba-tiba menghilang. Mereka tidak mau berteman dengan aku lagi. Terus apa arti gelang persahabatan ini? Ya udahlah, nggak ada guna. Ini ya mah, sebentar. Obat yang mak pesan sudah ai beli di warung. Emak sedang sakit, sudah hampir sebulan. Jujur saja, aku belum sanggup untuk membawanya ke dokter. Kata orang, biaya ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami bisa membayar cicilan setiap bulannya? Ibu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah emang tidak sakit. Itu sebabnya sudah hampir sebulan aku menggantikan pekerjaan emak, memburu karton, koran, dan botol-botol bekas ke warung dan toko-toko. Kadang aku nggak habis pikir, kenapa sih masih ada orang yang membuang sampah dengan sembarangan? Apa mereka tidak tahu perbuatan mereka lakukan akan merusak bumi yang kita tinggal sekarang? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun yang lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup kami. Emak sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil tak sebanding dengan risiko yang bakal dihadapinya. Kalau ada pakaian luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang, nggak kuat lagi mencuci. Kemudian, emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan 10-15 kilogram. Well, nggak banyak sih uang yang dibawanya ke rumah. Sampah yang dijual dengan harga 3.000 per kilogramnya. Tapi cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Panas terik matahari nggak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasannya, emak masih berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak pengen banget aku jadi guru. Jadi guru adalah cita-cita emak sejak dulu. Aini, ingatlah bagaimanapun pedihnya hidup, kamu masih punya Tuhan. Jangan menjerah untuk menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Tapi sekarang emak sedang sakit keras.
Barang-barang ini sudah menyelamatkan hidup kami. Ada pepatah bilang, satu sampah orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan kalau ada uang lebih, bisa untuk beli jajan untukku. Lihatlah langit biru ini, kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu perbuat akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Udah berapa ton sampah yang kau dan emak telah selamatkan? Kalau enggak, emak sampah-sampah itu akan menguburmu. Kalian pasti bertanya kan, kenapa aku bisa punya handphone Android ini? Kalian pasti curiga, karena aku anak pemulung. Well, oke, aku akan bercerita sedikit. Dalam rangka memperingati 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah meminta aku untuk mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Dan aku ditunjuk sebagai kepala regu. Awalnya kami ragu, tapi kami sudah berusaha sangat keras dan akhirnya regu kami menang. Sambil membuka kumisnya, Pak Lurah bilang begini, "Aini, kamu hebat, jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya, hehehe." Nah, jelas kan asal-usul handphone ini? Handphone ini pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil ya. Di saat dibutuhkan, di saat itu juga Tuhan memberikan jalan. Kalian masih belum percaya? Well, kalian harus percaya dong. Oh iya. Sampah. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Di mana ini? Langit pekat, pohon-pohon mati. Air. Di mana air? Ini kotor. No, jangan mendekat. Kulit saya melepuh. Tolong. Apa ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk ada spanduk yang bertuliskan, "Jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, bangun kembali, perbaharui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang." Aku masih mengingat tulisan itu. Tapi jujur aja, waktu itu aku belum tertarik untuk mengolah sampah. Menurutku,
sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Dan kalau aku perhatikan, hasil daur ulangnya biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa. Tapi sekali waktu aku pernah diajak ibu guru untuk mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana mengolah barang-barang yang sudah tak bernilai menjadi bermanfaat. Contohnya seperti vas bunga dari koran, tas plastik kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan botol bekas dari botol bekas. Dan jujur saja, sekarang aku baru tahu bahwa barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu, kenapa aku harus minder dan malu? Ngapain sibuk dengan penilaian orang lain? Oh ya, tanggal berapa sekarang? 17. Aku bersemangat sekali untuk menjalani hari yang indah ini. Emak mengizinkan ruang tamu ini dijadikan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Hasil kerajinan daur ulang akan terpajang rapi di sini. Aku akan mengajak tetangga, teman sekampung untuk membantu mendaur ulang sampah-sampah ini. Sepertinya ada yang kurang deh. Gimana kalau meja ini aku geser sedikit? Gimana menurut kalian? Cocok? Kalau nggak cocok bilang dong. Kalau gitu aku geser kembali. Siapa? Sebentar. Oh iya, makasih banyak Pak. Sampahnya saya terima dengan senang hati. Udah jauh-jauh Bapak mengantarkannya kemari. Semoga warung Bapak laris manis ya Pak. Sejak saat itu, aku nggak perlu lagi repot-repot memungut barang-barang bekas ke toko-toko dan warung. Mereka dengan senang hati mengantarkannya ke rumah. Akhirnya orang-orang di sini punya kesadaran untuk memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan yang sangat berarti. Dan melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal yang aku lakukan bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus segera dijual untuk biaya berobat emak. Emak harus sembuh dari penyakitnya. Obat yang I beli sudah nggak mampu untuk mengobati. Emak harus segera dibawa ke dokter. Aini. Oh, hai teman-teman. Ayo silakan masuk. Barang-barangnya kita rapikan dulu ya. Botol bekas sebelah sini, koran-koran sebelah sini, dan karton sebelah sana. Dan ini contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga dari lintingan koran. Cukup mudah kok untuk membuatnya. Halo? Oh iya Pak, betul saya Aini. Oh iya, saya dan teman-teman saya mendaur ulang sampah-sampah ini. Kalau boleh tahu kapan ya jadwal pameran daur ulangnya Pak? Baik, akan saya usahakan. Oke. Oh iya Pak, silakan mampir ke rumah untuk melihat-lihat. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Teman-teman, kita dapat undangan pameran bulan depan. Yes! Hasil kerajinan daur ulang kita akan dipajang rapi bersama karya penghasil kerajinan ulang lainnya. Tapi gimana kalau produk kita lebih jelek? Mereka pasti akan menertawakan.
menganggap kita nggak profesional. Gimana ini? Apa tawaran ini harus ditolak? Tidak. Kami harus tetap optimis, percaya diri, dan yakin. Ini kesempatan baik. Ayo, lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Oke? Aku baru saja mengantar emak pergi ke dokter. Sebenarnya penyakit emak membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter gak begitu menerangkan jelas apa penyakitnya. Dokter hanya memberikan instruksi berapa kali emak harus minum obat dalam sehari. Dan aku pun gak sempat bertanya lebih lanjut. Tatapan emak mengisyaratkan emak ingin cepat dibawa pulang. Di perjalanan pulang, emak berbisik ke Aini. Ai, kamu pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca dan aku membalas ucapannya. Ai juga bangga sama emak, karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh ya, Lingga, Kiki, Eza hari ini berjanji untuk menyumbangkan botol-botol bekas yang mereka sudah kumpulkan. Dan mereka mau membantuku untuk mempublikasikan kerajinan daur ulang yang sudah kami lakukan. Ternyata mereka gak benar-benar meninggalkan aku ya. Ling, Ki, Za, we are best friend forever. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan hari-hari baik kepadaku. Emak! Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, Keren. nggak ada keren-kerennya. Biasa aja. Hah? Banyak kata-kata yang salah. Actingku biasa aja, nggak ada apa-apanya. Nggak cocok. Tuh, bagus kan? Harus pede. Lihat muka Ibu Ria yang biasanya saya kayak aduh, acting saya jelek. Dia punya lawan berpikir bagus.